Hai Sobat Digital, perkenalkan nama saya Medi Rahmahyuni selaku host hari ini. Hari ini kita akan ngebahas tentang program studi yang ada di Politeknik Digital 2 Indonesia. Salah satunya program studi Teknologi Rekayasa Fabrikasi dan Pengelasan. Oke, kita udah kedatangan narasumber di sini bersama Bapak siapa? Saya Rahmat Andi Marfianto, saya sebagai salah satu dosen di Politeknik Digital 2 Indonesia, khususnya di Teknologi Rekayasa Fabrikasi dan Pengelasan. Oke, boleh nggak sih Pak jelasin sedikit profil prodi ini? Boleh. Jadi teknologi fabrikasi pengelasan ini merupakan kita berfokus pada namanya mahasiswa itu dibekalkan itu sama keterampilan atau skill itu untuk fabrikasi dan pengelasan. Nah, di fabrikasi dan pengelasan itu apa aja? Nah, yang pertama itu ada di desain dan perancangan, ya. Terus ada dari pemilihan segi karakteristik dari materialnya seperti apa, komposisinya seperti apa, sifat materialnya seperti apa, dan segala macam dan masih lain-lain. Terus selain itu juga kita juga dikenalkan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi dalam bekerja itu ada aspek yang harus diperhatikan. Jadi jangan cuma mengejar target doang, target selesai, pekerjaan selesai, tapi Nggak ada aman. aspek yang tapi nggak aman, nggak selamat, itu juga sama aja bohong. Nah, di situ juga kita ajarkan. Jadi aspek keselamatan dan kesehatan kerja itu sangat penting sekali, ya. Terus selain itu, program studi Teknologi Rekayasa Fabrikasi dan Pengelasan ini merupakan program studi yang ada 3 di Indonesia saat ini. Kita berarti yang keempat loh. Berarti unik nih ya, berarti spesial gitu ya, nggak banyak universitas-universitas atau sekolah vokasi-vokasi yang di Indonesia ini ya yang adakan program studi ya fabrikasi pengelasan dan fabrikasi dan pengelasan. Jadi gitu. Berapa penting sih Pak untuk mahasiswa atau mahasiswi mempelajari program studi ini? Penting banget ya. Yang pertama itu dari pasar ya, permintaan pasar atau kerja. Saat ini kan banyak industri-industri atau konstruksi-konstruksi yang sedang berlangsung di Indonesia, apalagi sekarang itu dan dengan gencar-gencarnya pembangunan, yaitu sangat berpeluang sekali untuk teknologi rekayasa fabrikasi dan pengelasan ini. Jadi peluangnya sangat besar sekali. Selain itu mahasiswa juga tadi bisa belajar tentang teknik fabrikasi dan pengelasan berupa apa? Berupa kayak misalkan teknik pemotongan, pembentukan, pengecoran maupun pengelasan, baik dari segi welding, baik dari segi menginspeksi hasil kualitas dari si yang dilasnya benda atau alat yang akan dibuat untuk menunjang proses produksi. Nah, terus kita juga belajar tentang cara memahami karakteristik dari setiap material. Jadi material apa aja yang kita pakai itu harus sesuai, kekuatan material seperti apa, tahan terhadap korosi atau enggak, terus sifat mekaniknya seperti apa gitu. Percuma dong kalau misalkan kita membuat barang ya yang nggak sesuai spek akhirnya nggak bisa kepakai. Benar ya, kayak gitu ya, percuma. Makanya kita di situ ada ya, kita harus sifat karakteristik dari materialnya. Terus selain itu kita harus tahu desain dan perancangannya ya, alat yang kita akan buat ya, baik nanti dari segi fabrikasinya, baik nanti dari teknik pengelasannya, penyambungannya seperti apa, kekuatannya pas pada saat dilas itu gimana, bagus atau enggak kualitasnya, itu semua akan kita pelajari, itu semua akan kita nilai sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar yang ada di Indonesia dan khususnya di Indonesia ya, dan umumnya ya sampai luar. Gitu. Kalau manfaatnya sendiri itu apa ya? Ya, manfaatnya itu tadi ya, peluang karir kita di Indonesia terbuka lebar ya, khususnya di bidang bidang konstruksi, otomotif, manufaktur dan sebagainya. Kita seenggaknya terbuka lebar. Terus kita buat pengembangan karirnya pun juga untuk di fabrikasi pengelasan pun juga terbuka lebar banyak ya, kayak gitu. Terus selanjutnya bagaimana sistem pembelajaran dalam program studi ini? Terus kira-kira kalau misalnya ada mahasiswa atau mahasiswa yang masuk akan lulusnya jadi apa ya Pak? Jadi untuk yang pertama tadi ya, yang pertama sistem pembelajaran itu seperti apa sih ya? Yang terapkan di PDB ini sistem pembelajaran kita itu sistem kurikulum merdeka.
Jadi nanti pas pada saat semester 4, mahasiswa PDBI, mahasiswa atau mahasiswi PDBI itu akan dibekali namanya sistem kurikulum merdeka. Mereka bebas memilih salah satu dari program studi apapun di luar program studi Lintas teknologi. prodi gitu Betul, ya, lintas prodi. Jadi di situ nggak cuman nanti kita belajar cuman pengelasan fabrikasi, tapi yang menunjang dari fabrikasi dan pengelasan itu apa? Contoh, misalkan kita mau melintas prodi, Kak, kalau di teknik ya, kalau teknik PDBI kan ada beberapa jurusan ya, ada mekatronika, ada manufaktur, ada sistem apa namanya, elektronika industri otomotif ya, ada logistik ya, dan fabrikasi dan pengelasan. Nah, maksudnya kalau mau lintas prodi dari rumpun teknik ataupun rumpun bisnis dan sistem informasi itu pun bisa gitu. Misalkan yang menunjang apa? Misalkan di sini kita mau ke contohnya salah satunya ke mekatronika untuk membuat sistem otomatisasi dalam pengelasan. Itu pun bisa. Sekarang pada saat ini yang tren-trennya itu saat ini pengelasan dilakukan oleh robot. Iya, jadi bisa masuk Jadi ke kita mekatronika, betul ya, Pak. betul maksudnya jadi yang menunjang sistem pembelajaran seperti itu. Jadi kita nggak cuman apa namanya berfokus pada pengelasan ya, pengelasan doang, tapi terhadap apa teknologi yang terkininya juga kita dapat ya, biar kita mengkombinasi dengan sistem yang lain yang menyatu, jadi biar bisa berkembang gitu. Terus selain itu kita di sini keunggulan kita itu di namanya sekolah vokasi itu kita 70% itu praktek ya, jadi lebih banyak kita praktek, digembleng untuk praktek. Untuk apa? Nah, untuk kebutuhan kita nanti pas pada saat terjun ke dunia industri kita udah nggak kaget. Iya, jadi implementasinya kita nanti bisa kita apa namanya aktualkan tuh dengan kebutuhan di industri seperti apa. Jadi pas pada saat nanti Mbak Medi coba ngelas bagian ini contoh ya. Iya, jadi udah oh ini udah kebiasaan kita kok. Kemarin udah diajarin. Bener, udah diajarin kok di sekolah, jadi udah terbiasa, jadi nggak suatu hal yang aneh lagi gitu. Lulusannya kira-kira jadi apa ya, Pak? Nah, lulusannya yang pertama desain welding engineer, jadi mendesain, terus merencanakan, terus mengevaluasi dan segala macamnya tentang pengelasan ya. Terus yang kedua itu manajer operation engineer ya. Welding operation engineer itu manajer operasi untuk pengelasannya ya. Terus inspeksi, manajer inspeksi untuk menginspeksi atau menganalisa kualitas dari si pengelasannya, hasil pengelasannya. Bisa juga kalian juga nanti berwirausaha jadi konsultan ya, dan macam-macam. Masih banyak lainnya ya, terbuka luas karena peluangnya itu sangat besar di Indonesia seperti itu. Terima kasih banyak ya Pak udah datang ke acara ini. Oke, buat teman-teman semua yang mau daftar ke program studi ini penting banget nih karena emang lagi dibutuhin juga ya Pak. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Mbak Mendi. Oke, buat kalian yang mau nyari informasi lebih lanjut bisa banget ke Instagram Boas Polbudi dan juga di websitenya Politeknik Digital Boas Indonesia. Bye bye.